keuntungan kita bertakwa, dapat penjagaan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicelakain, mau dibunuh, lolos lagi. Di Gua Sur hampir ketemu, Allah jaga lagi. Ada burung dara, burung merpati nutupin dan sarang laba-laba. Ada aja jalan-jalan perlindungan itu berkat takwa. Takwa ini akan mendatangkan perlindungan besar dari Allah. Bertakwa, sehat batin kita. Orang yang bertakwa itu bakal tahu, ini haram, oh ini halal, ini enggak bagus nih, ini enggak benar. Orang takwa ada pembeda. Berikutnya, dengan kita bertakwa, Allah hapus kesalahan kita masa lalu. Allah jelaskan dalam surat Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Kalau Anda bertakwa, Allah hapus kesalahan Anda masa lalu. Lihat Umar bin Khattab, preman kelas kakap, tukang bunuh orang, tukang mabok, anak sendiri dibunuh. Umar bin Khattab dulu bertakwa, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi, ikut ajaran Nabi, bertakwa. Ndak ada yang kata Umar mu'alaf, Umar mantan preman. Ndak ada. Umar sahabat hebat, sampai Allah anugerahi kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa itu? Berkat takwa. Terhapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Bertakwa. Asal kita udah takwa, Allah berikan ghufranud dzunub, pengampunan besar diberikan kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana dosa udah diampuni oleh Allah, maka kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Bila dosa telah dapat pengampunan dari Allah, kesempitan akan berubah menjadi kelapangan. Begitu. Bila takwa itu telah ada pada dirinya dan pengampunan telah diberikan, kerendahan akan dirubah menjadi ketinggian derajat. Takwa ini benar-benar begitu banyak manfaat yang didapat oleh orang yang benar-benar dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertahap takwanya. Mulailah kita daripada mengerjakan yang wajib-wajib, nanti naik, nambah mengerjakan yang sunnah-sunnah, naik. Kita menghindari yang haram, yang makruh, naik. Sampai membatasi diri dari segala yang boleh kita kurang-kurangin. Ini naik dalam bentuk ketakwaan yang sebetulnya berkelas dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam 'allaqallahu al-'azimu fi kitabihil 'azizi 'ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Dan berapa banyak mengkaitkan Allah yang Maha Agung di dalam kitabnya yang agung, yakni Al-Quran, atas takwa daripada berbagai kebaikan yang agung dan kebahagiaan yang besar.
Famin dzalika al-ma'iyatul ilahiyatul hifdiyatul latifatu, maka setengah daripada yang demikian itu yaitu kebersamaan yang bangsa ketuhanan, yang bangsa perlindungan, yang bangsa halus kelembutan. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Wa min dzalika al-ilmul ladunniyu, setengah daripada yang demikian itu adalah ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimkumullah, takutlah kamu kepada Allah dan mengajarkan kepadamu oleh Allah. Wa min dzalika al-furqanu indal ishtibahi wa wuqu'il ishkal, setengah daripada yang demikian itu yaitu pembeda ketika tersamar dan terjadinya kemuskilan. Wal kafaratu lisayyiati, dan penghapus bagi segala kejahatan. Wal maghfiratu lidzunub, dan pengampunan bagi segala dosa. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha, jika bertakwa kalian pada Allah, yaj'al lakum furqanan, niscaya menjadikan Allah bagi kalian akan pembeda, wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan menghapus Allah dari kalian akan segala kejahatan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni Allah bagi kalian. Wallahu dzul fadlil azim, adapun Allah yaitu zat yang memiliki anugerah al-azimi, yang besar. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita kajian masih nasihat-nasihat Imam Haddad di dalam kitabnya Nasihatud Diniyah, masih berbicara manfaat bagi orang yang bertakwa, keuntungan yang didapat bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Takwa kita telah pahami kajian yang lalu. Ciri-ciri bertakwa sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan akan berbicara tentang manfaat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Haddad, wa kam 'allaqallahu al-'azimu fi kitabihil aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jasimah. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kitab yang sangat agung, menjelaskan tentang manfaat bertakwa. Betapa banyak kebaikan-kebaikan besar didapat oleh mereka yang bertakwa.
betapa banyak kebahagiaan dan keberuntungan besar yang akan diraih oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang akan beliau sampaikan ini, lebih daripada 15 ayat-ayat Al-Quran memaparkan keberuntungan bila mana kita pada hidup ini ada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana manfaat bertakwa? Yang pertama namanya ma'iyatul ilahiyah. Manfaat bertakwa itu Allah anugerahi kebersamaan dengan Tuhan. Artinya kebersamaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa saja yang akan mengganggu dia, Allah yang lebih dahulu melindungi dan menjaganya. Al-ma'iyah al-ilahiyah. Ini keuntungan kita bertakwa, dapat penjagaan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicelakain, mau dibunuh, lolos lagi. Di Gua Sur hampir ketemu, Allah jaga lagi. Ada burung dara, burung merpati nutupin dan sarang laba-laba. Ada aja jalan-jalan perlindungan itu berkat takwa. Berkat takwa. Ada no calon pemimpin Indonesia kayak begitu. Mau dihantam pakai ini, lolos lagi. Dihantam pakai ini, lolos lagi. Dihantam. Kalau takwa itu ada aja perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang ini, saudara. Apa kata Allah? Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu ma'a, namanya ma'iyah. Bertakwalah Anda kepada Allah, menjunjung tinggi semua perintahnya, menjauhi larangannya. 5 waktu enggak ditinggal sama kita. Enggak bisa sholat di masjid, bisanya di gudang. Enggak bisa di masjid, bisanya di kebun. Kebunnya bukan kebun mangga tapi kebun manggis, enggak apa-apa. Yang penting sholat. Ini namanya bertakwa. Menjauhi larangannya gampang, yang sunnah-sunnah, yang makruh-makruh. Pokoknya yang pokok-pokok dulu. Yang wajib kita penuhi, yang haram-haram kita jauhi. Nanti kadar itu perjalanan dari spiritual. Bertakwalah kata Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perlu Anda ketahui, Allah itu bersama mereka yang bertakwa. Kebersamaan dengan Tuhan. Jadi di mana dia berada, Allah bakal jaga. Itulah orang yang bertakwa. Allah bakal lindungi. Allah tolong daripada ketakwaan yang dia lakukan. Pertolongan Allah itu halus,
ada kalanya bentuknya duit, ada kalanya bentuknya sehat. Duit mau enggak begitu tapi dikasih sehat. Ada kalanya dikasih anaknya nurut, duit mau enggak banyak tapi anaknya baik-baik. Ada 33 anaknya tapi semuanya baik. Satu anak bagi duit sama baba 2 juta sebulan, apa enggak perlu 66 juta sebulan, udah kayak gaji presiden aja. Begitu anaknya baik-baik. Kalau bengal mah ya Allah jangan sampai 33, atu juga megelin, bener enggak? Begitu kalau bengal, anak baik-baik. Itu juga buah dari bertakwa. Baik-baik. Banyak hal. Jadi namanya ma'iyah al-ilahiyah al-hifdziyah, kebersamaan Tuhan bimakna perlindungan. Orang-orang pada takut sama yang namanya corona, berlebihan sampai bingung. Ya Allah, sampai selaman bukan pakai tangan, pakai sikut. Enggak jelas, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, masih nyentuh juga sebetulnya. Kan katanya jangan sentuhan, nyentuh juga, tapi dikerjain juga. Itu selaman bagus. Begitu. Enggak perlu, ada ketenangan dalam hatinya, ada ketenangan. Jadi enggak oleng, karena ada ma'iyah al-ilahiyah, ada penjagaan dari Tuhan. Ini penting saudara, ma'iyah al-ilahiyah. Begitu. Betapa orang takut makan durian, darah tinggi, dia mau makan aja. Ngopi dia takut asam lambung, dia mengopi baik. Begitu. Ya Allah, begitu. Dia takut makan apalagi daging, dia mau makan aja. Begitu, luar biasa. Begitu. Yang paling luar biasa orang Kebon Manggis. Itu Masya Allah, di mana orang sakit diobatin, begitu baru dia baik. Nah, di Kebon Manggis orang sakit didiemin baik. Begitu. Didiemin baik, begitu. Tahu-tahu meninggal yang didiemin baik, begitu, kagak diobatin. Begitu orang diobati. Takwa ini akan mendatangkan perlindungan besar dari Allah. Bertakwa, sehat batin kita. Gitu mah saban hari ya Allah ngecek gula, mulu ngecek gula saban hari. Jadi puyeng dibuat diri. Baru ngecek kayak udah baca Quran apa belum hari ini, kagak. Yang dicek gula mulu. Jadi diracun, udah dokter bukan, nyimpulinya mana alatnya dipinjemin sama temennya udah rusak. Jadi akhirnya stres. Begitu, nggak usah kita pakai bingung-bingung. Takwa kita sama Allah, Dia ngasih segalanya perlindungan Allah. Allah kasih perlindungan sama kita bila kita bertakwa pelan-pelan. Kita tunaikan kewajiban kita sama Allah. Nanti Allah berikan banyak kebaikan. Satu adalah al-ma'iyatul ilahiyatul hifdziyah, kebersamaan perlindungan Tuhan. Allah jaga sama kita dengan kita bertakwa. Kedua, kalau kita bertakwa nih, Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 282. Allah bilang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah beri ilmu kepada Anda. Namanya ilmu laduni. Apa tuh ilmu laduni? Belajar nggak capek-capek, pintar. Dikasih ilmu sama Allah dengan takwanya.
Jadi mudah dia menyerap pelajaran, bisa dia ngajinya enggak lama-lama, takwa tuh takwa, enggak lama-lama diajarin ini sama guru, mana belajar Quran. Kalau gurunya sabar, alhamdulillah. Kalau gurunya nggak sabar, berat. Diajarin alif, alipah, alif, alipah, susah. Begitu, gitu. Ampe jim, 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 jim. Ya udah tua belajar. Kalau gurunya sabar, pelan diajarin. Kalau nggak sabar, ayo, jeep, truk nih, truk, biarin jeep sama truk nih, gitu tuh, kagak sabar, begitu. Allah kasih ilmu sama kita, bisa, begitu. Coba tuh orang Kabupaten Manggis punya ngerti kreasi, dekor, inovasi win, ilmu sama Allah, ilmu Allah. Diajarin ilmu, belajar, ini takwa nih. Nanti cepat paham pada agama. Ngerti namanya ilmu laduni. Laduni ini ada dua. Ada namanya laduni umum, ada namanya laduni khusus. Kalau laduni umum ini makhluk semuanya dibagi. Namanya disebut laduni umum. Tentang apa modelnya laduni umum? Ilmu bersetubuh. Nggak usah diajarin pelajaran seks, nggak usah. Orang buta, ente masih bujangan, ente udah temen udah nikah, ente jangan bilang, bang, coba abang dulu ajarin saya. Jangan, rugi. Ini mau orang buta aja bisa punya anak, lihat juga kagak, lempeng dia masukinnya juga. Ini dikasih namanya laduni umum, semua orang dibagi. Laduni umum dibagi sama Allah. Ilmu bersetubuh, ndak usah anda belajar pelajaran seks mau ngapain? Ya Allah, ayam aja ngerti yang nggak sekolah. Masa ente orang majlis kudu belajar begitu? Mana masuknya daftar, bayar mahal. Ya Allah, timbang mau tidur sama bini doang. Itu mau udah dibagi semua orang. Namanya laduni umum, ilmu umum. Ada ilmu khusus diberikan nama orang bertakwa. Belajar dia enggak lama tapi jadi pinter. Begitu Allah kasih pengetahuan yang luas, namanya laduni. Berkat takwa, takwa ini menghasilkan ilmu. Sebab kata Nabi juga dalam hadisnya, man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang ngamalin ilmu, belajar lalu diamalin. Dari belajar tuh duduk di majlis ilmu, yang dia tahu dikerjain, ini takwa namanya. Maka Allah bakal berikan ilmu yang dia tidak tahu jadi tahu. Kalau bahas kita, ini keajaiban, itulah namanya ilmu laduni. Laduni. Kalau bapak dan saudara anaknya dirasa bebel belajar agama, kayaknya nggak masuk belajarnya, biar mudah, paling minim suruhlah anak-anaknya baca surat Alam Nasrah 10 kali. Surat Alam Nasrah bila dibaca 10 kali habis sholat, maka akan diberikan foto. Foto itu apa ya? Dadanya dibuka, otaknya encer, gampang belajarnya, cepat pahamnya, mudah nangkepnya, nggak kayak kita. Begitu belajar baru keluar ke masjid lupa.
Apa itu yang tadi dipelajarin tuh? Begitu. Kurang nempel. Biar nempel tuh lengket kayak perangko. Baca dah tuh surat Insyirah. Di antara faedahnya, bila dibaca 10 kali ba'da sholat, maka anaknya bapak tuh akan mudah belajarnya. Suruh begitu, biar derajatnya tinggi. Nggak apa-apa bapaknya tukang dekor, anaknya jadi direktur, anaknya jadi ini, begitu. Biar tinggi anaknya. Apa caranya dirayu ke anaknya? Lu baca surat ini, baba kasih jajan nambah 1000 perak saban harinya. Yang penting baca, buat dia juga nantinya. Yang penting istiqomah. Itu biar mudah. Pelajaran ini jangan sampai nguap, jadi enggak nempel. Begitu. Cuman kalau orang benci, apal banget, nempel banget. Orang benci nih, begitu. Sampai dia udah mati masih nempel juga. Emang najong dia. Begitu. Masih ingat aja dia. Tapi ilmu enggak nempel. Ini masalah. Takwa itu mendatangkan ilmu dari Allah. Dalam Al-Baqarah Allah bilang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah berikan ilmu pada Anda. Tanpa belajar. Ilmu tanpa belajar itu namanya ilmu laduni. Belajarannya mau bentar, kayak Habib tuh. Begitu. Belajaran bentar, tahu-tahu udah naik panggung aja, udah pintar. Kata tetangganya, ya Allah kecilnya gua jitakin tuh bocah jahil, sekarang udah begitu aja ya. Iya dia takwa masalahnya. Di samping turunan, ya Allah gundu kalau ditaruh di turunan ngegelinding nggak? Gelinding. Kenapa? Keturunan gelinding diri. Lah kita tanjakan, udah begitu males belajarnya, ya lama nempelnya. Mana dalam pepatah Arab al ilmu nurun, kan nggak ada naikun ya, nurun. Begitu saudara. Jadi ilmu nih biar kita foto cepat pahamnya. Begitu namanya ilmu laduni. Jadi ilmu tuh ada yang proses belajar lama, belajar nggak ngerti, nggak nyangkut sampai saya paling alergi deh sama pelajaran matematik, pegel. Ini karena nggak masuk dia. Ilmu apa aja masuk kalau dia mau, sebab orang lain bisa, logikanya kita juga kudu bisa. Cuman kita keburu apatis dulu, pesimis dulu, maka perlu didorong oleh suplemen namanya takwa. Itu bisa menjadi ilmu nantinya, foto ilmu ilahi. Ilmu kayak begitu, ilmu ilahi, pinter masal. Itu begitu. Bertakwa terus saja. Dia istiqomah. Sholatlah dia 5 waktu enggak ditinggal. Dia kerjaannya masang tenda. Kalau hari Minggu dia mancing, hari Sabtu dia main bulu tangkis. Entar lagi begitu. Dia jalanin kayak begitu, jangan ditinggal. Yang penting 5 waktu jalanin. Nah, ini namanya bertakwa. Kayak begitu nggak apa-apa dia hiburan, tapi jangan sampai tinggalin sholat. Begitu. Sebab ini adalah hal yang paling pokok. Bila Allah aja dia ditelantarin, gimana kita sebagai orang tuanya? Allah aja yang ngasih hidup sama dia kurang bersyukur, gimana mau bersyukur sama kita? Allah lah. Anjing aja ngerti syukur, dikasih makan 3 bulan
nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang berbulan-bulan dikasih makan sama Allah, kita nggak nurut sama Allah? Kalah kayaknya kita sama anjing. Begitu padahal dikasih makan bertahun-tahun kita mah. Nah, ini nih kesadaran kita sama Allah nurut nih takwa. Lama-lama Allah kasih kita ilmu. Lihat orang dulu tuh, sekolah mau kagak tapi pinter. Sekolah kagak, kadang ya Allah, ngitung aja dia nggak bisa nulis mah, tapi dia ngerti. Orang dulu itu namanya ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ladun. Begitu, itu hasil dari takwa. Apatah lagi kitanya bertakwa, bini kita bertakwa, udah dah hasil anaknya luar biasa. Coba Imam Syafi'i, saudara. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun, 30 juz. Umur 7 tahun, kok bisa? Emang juga bapaknya bertakwa, emaknya bertakwa. Ini emang beda. Kalau bertakwa, tahu-tahu anaknya alim, kecil, pinter, begitu. Umur 7 tahun udah kelar 30 juz saja ngapal, begitu. Kenapa? Karena terdidik oleh keluarga bertakwa. Allah berikan ilmu sama anaknya, begitu. Lah kita, bini kita hamil, pakai nyanyi Mbak Surip mulu, tak gendong, jadi gak ngerti. Coba kalau orang bertakwa dibacain Yasin, dia dibacain Ar-Rahman, bacain Al-Muluk, apa enggak udah cerdas duluan dalam rahimnya? Begitu, dalam rahimnya. Ini bertakwa. Orang bertakwa diberikan ilmu laduni oleh Allah. Ketiga, orang yang bertakwa itu akan diberikan di hatinya warning, lampu, security. Ketika dia bingung, ini halal apa haram, ini halal apa haram, dia bisa membedakan ini haram, ini mau haram, ini mau haram ini. Dia bakal ada insting di dalam hatinya, ini mah bukan daging sapi, ini B2, ini B2. Ada di hatinya. Itu dari mana bisa muncul insting begitu? Takwa. Sebablah Allah di dalam surat Al-Anfal pada ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, jika Anda takwa kepada Allah, Allah berikan bagi Anda furqan, insting pembeda. Ketika bingung, apa daging sapi, apa daging babi, daging sapi, apa daging babi, bingung, hatinya langsung ada insting, ini mau babi, sehingga dia pilih tempe, jelas dari kedelai. Halal apa haram? Halal. Tempe, makan tempe yang jelas, tempe. Jadi dari mana ini insting ini? Dari takwa. Dalam dirinya ndak mau makai ini mau haram nih apa, begitu. Takwa, begitu, takwa. Jadi orang takwa itu ada membeda. Ada caleg takwa, bagi duit sama orang, kata Bawaslu, ente nyogok, bukan santunan. Emang agak boleh kita nyantunin orang nggak punya? Nyantunin. Ente mau nyantunin Bawaslu, ente cantunin aja.
gua aja butuh duit, begitu. Ini gua nyantun, ya udah ternyata ini bukan nyogok, bukan santunan. Orang takwa bisa aja jawabnya santunan. Lolos lagi kamu dicatat susah. Ini kata santunan, begitu. Kayak ada pembeda dalam dirinya, furqan. Orang yang bertakwa itu bakal tahu ini haram, oh ini halal, ini enggak bagus nih, ini enggak benar. Orang takwa ada pembeda. Berikutnya, dengan kita bertakwa, Allah hapus kesalahan kita masa lalu. Allah jelaskan dalam surat Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Kalau Anda bertakwa, Allah hapus kesalahan Anda masa lalu. Lihat Umar bin Khattab, preman kelas kakap, tukang bunuh orang, tukang mabok, anak sendiri dibunuh. Umar bin Khattab dulu bertakwa, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi, ikut ajaran Nabi, bertakwa. Ndak ada yang kata Umar mu'alaf, Umar mantan preman, ndak ada. Umar sahabat hebat, sampai Allah anugerahi kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa itu? Berkat takwa. Terhapus kesalahan-kesalahan masa lalu, bertakwa. Kalau kita pengen yang dulu perbuatan kita runyem, kalau didongengin nama anak, waduh malu, maka kita bertakwa, hilang perbuatan buruk kita, Allah hapus. Berkat kita takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hapus perbuatan buruk kita, asalah kita bertakwa. Kalaulah zaman dulu kita kurang mau main ke masjid, main ke musola, main ke surau, ke tajuk, ke joglo, ke majlis taklim. Sekarang lah udah rambut putih, udah waktunya kita main ke tempat yang putih. Kudu kita tinggal dunia hitam, kita udah masuk dunia putih, main ke tempat yang putih buat menghapus. Makanya uban jangan dicabutin, jangan diitemin lagi. Tetap aja kulit lu keriput, nggak bisa dibohongin. Udah biarin. Kok putih? Iya nggak apa-apa, putih. Ini zaman pemutihan, itu yang pakai dihina. Ini kudunya zaman perubahan, bukan perubanan. Ya Allah, ini ndak benar. Udah bagus begitu, ini pemutihan. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Kali aja dengan tua kita insaf yang dinilai innamal a'mal bil khawatim. Amal tuh dinilainya di ujungnya. Biarkan dulu kita runyam, asal ujungnya kita bertakwa, ini Allah bakal wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berkat takwa. Mana lagi keuntungan takwa? Wal maghfirah lidzunub, pengampunan besar bagi dosa-dosa dan kealpaan kita. Karena Allah bilang dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah ampuni dosa-dosa kita yang tadinya hitam, semuanya diusak-usak sama Allah. Diampuni, dibebaskan kita. Yang mestinya kita bakal masuk neraka, enggak jadi karena udah senja usia kita. Mainnya ke masjid, mainnya ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah. Cakep. Jangan tanya dah dulunya
runyam. Asal kita udah takwa, Allah berikan ghufranud dzunub, pengampunan besar diberikan kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dosa udah diampuni oleh Allah, maka kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Bila dosa telah dapat pengampunan dari Allah, kesempitan akan berubah menjadi kelapangan. Begitu. Bila takwa itu telah ada pada dirinya dan pengampunan telah diberikan, kerendahan akan dirubah menjadi ketinggian derajat. Takwa ini benar-benar begitu banyak manfaat yang didapat oleh orang yang benar-benar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahap takwanya. Mulailah kita daripada mengerjakan yang wajib-wajib, nanti naik, nambah mengerjakan yang sunnah-sunnah, naik, kita menghindari yang haram, yang makruh, naik, sampai membatasi diri dari segala yang boleh kita kurang-kurangin. Ini naik dalam bentuk ketakwaan yang sebetulnya berkelas dalam kehidupan kita. Singkatnya saudara, takwa ini benar-benar, kata Imam Haddad, wa kam allaqallahu al-azim fi kitabihil aziz at-taqwa min khairatin jasimah wa sa'adat min khairatin azimah wa sa'adatin jasimah. Betapa takwa ini Allah kaitkan kebaikan-kebaikan yang banyak, keberuntungan dan kesuksesan, kebahagiaan hidup Allah gantungkan dengan perkara yang namanya takwa. Mari kita berupaya sedikit demi sedikit dari umur yang Allah berikan kepada kita nih, pelan-pelan kita bertakwa, dikit-dikit kita ada perubahan dalam hidup kita. Pelan-pelan bedain dah zaman dulu-dulu sama zaman sekarang. Kita udah main ke masjid, udah main ke majelis, kita haruslah berbudi manis dikit, pelan-pelan harus berubah. Jangan kayak dulu-dulu. Biarkan itu menjadi catatan sejarah perbuatan kita dulu, tapi harus ada perubahan. Bertakwa supaya kita membantu menuju ketakwaan ini, saudara. Paling minim kita sebagai hamba minta bantuan sama Allah biar diberikan kekuatan takwa dengan baca sholawat paling enggak 100 kali habis sholat sallallahu ala Muhammad. Untuk apa? Menyebut-nyebut kekasihnya biar Allah cinta sama kita sehingga memberi kekuatan bertakwa. Dengan itu memunculkan banyak buah-buah yang kita dapat daripada ketakwaan yang kita miliki. Dan ini adalah hal yang paling penting untuk kita bisa raih, untuk kita bisa ambil, sehingga kita betul-betul meraih fid dunya hasanah dan juga fil akhirati hasanah yang berujung waqina adzabannar. Inilah yang paling pokok. Segini aja ngaji kita. Ada taufik nggak ini? Taufik nggak ada? Baik. Allah alam. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Bagi aja. Kasihan. Langsung aja bagi banyak. Ntar juga abang kita yang ngambil begitu. Nah iya kayak begitu. Kasihan. Kasih. Nah iya kayak gitu. Cukup. Saudara-saudara sekalian, belum selesai. Bagi aja. Moga cukup. Ada nggak itu?